mendebarkan bagi semua manusia. Bahkan pun orang-orang yang beriman beramal soleh khawatir pada hari itu, apakah akan diberi kitab dari tangan kanan apa tangan kiri. Khawatir, semuanya khawatir. Tidak ada yang menjamin keselamatan, semuanya khawatir. Sampai tentang dirinya diputuskan oleh Allah. Yang hari itu diputuskan, pertama yang diberi kitab dari tangan kanan, maka bergembiralah. Dia akan mengatakan kepada teman-temannya di kanan kirinya, lihatlah catatan amalku nih, lihatlah dulu. Umpamanya kalau sekarang kamu kalau rapot di sini 9, 10, 90 kalau rapot dulu, nah seolah-olah gitulah gambarannya. Seneng kan? Kalau rapotnya nilainya bagus-bagus, seneng nggak kan? Dilihat temennya malu nggak? Enggak gitu. Tapi yang diberi kitab dari tangan kiri langsung mukanya seperti orang gila, ketakutan luar biasa. Ini buku apa? Karena kitab itu akan diberikan dalam keadaan terbuka. Ini buku apa? Ini catatan apa? Kenapa semua yang saya lakukan tertulis? Jangankan yang besar, yang kecil-kecil pun tertulis. Ketakutan. Saya mendapatkan kitab dari tangan kiri, jelas alamat celaka. Apalagi menurut riwayat ada yang kitabnya dilemparkan dari arah belakang, dilemparkan ke punggungnya. Nauzubillahi subhanallahi min dzalik. Siapa mereka? Orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir ya. Maka contohnya elek kafir, lemparkan kitabnya dari arah belakang. Nah, ada hari itu yang hari ini di dunia berjaya pun, banyak hartanya, ribuan triliun, atau tinggi jabatannya, atau tinggi statusnya, apapun, hari itu akan datang sendiri-sendiri di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang dilakukan masing-masing. Maka celakalah orang-orang yang datang pada hari itu lebih banyak membawa dosa daripada kebaikannya. Beruntunglah orang-orang yang hari itu lebih banyak amal baiknya daripada amal buruknya, karena selain diberi kitab catatan akan ditimbang amalnya masing-masing. Ini mau diatur nih, semua akan memikul dosanya masing-masing. Apalagi yang berkaitan dengan hak adab, hati-hati. Jangan sampai merusuh duit ilian. Sallallahu Muhammad. Dan tunduklah semua muka dengan berendah diri kepada Tuhan yang hidup kekal lagi senantiasa mengurus makhluknya. Dan sesungguhnya telah rugilah orang yang melakukan kezaliman. Semakin seseorang itu status sosialnya tinggi, semakin besar akibat kezalimannya. Kalau yang dolim seorang kepala desa, nah paling banter yang didolimi satu desa, gimana? Nah, terus tapi kalau dia camat dolim, maka yang didolimi bisa satu kecamatan. Makin tinggi kalau ada gubernur dolim, maka yang didolimi satu provinsi. Kalau ada presiden dolim, maka bisa mendolimi orang satu negara. Maka saya selalu mengingatkan, persiapkan diri kalian, karena jelas bahwa pemuda hari ini pasti akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Apa yang bisa kamu lakukan kalau kamu hari ini tidak mempersiapkan diri? Belajarlah dari pengalaman orang lain, jangan ngalami sendiri. Nah, kalau kamu mengambil pelajaran harus ngalami sendiri, susah kamu. Susah. Contoh, kalau harus dari ngalami sendiri, orang naik gunung, nengolnya kanan, ternyata jurang, jatuh mati. Nah kan, kenapa kamu tidak mengambil pengalaman orang lain? Oh ya, kemarin itu ketika ke kanan ternyata terjal, pada jatuh, pada mati. Kita kalau ini jangan ambil kanan, ambil kiri. Ini walaupun kelihatannya nanjak, tapi nanti ternyata enak loh. Belajar dari pengalaman orang, mau ngalamin sendiri mati dulu. Ibaratnya susah nanti. Maka ini tadi juga dijelaskan, tadi nggak dibaca. Kenapa Allah menjelaskan berulang-ulang kisah orang-orang terdahulu? Kenapa? Supaya menjadi pelajaran, jangan ngalami sendiri gitu loh.
azab sejak di dunia ini, dimusnahkan. Ambil pelajaran itu loh. Apa kita mau alami sendiri? Kita durhaka kepada Allah yang pada akhirnya di dunia aja sudah diazab. Jadi seperti itu, orang bijak adalah orang yang dapat mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Nah, ini Allah menjelaskan berulang-ulang dalam Al-Quran ini supaya menjadi pelajaran. Tapi di Al-Quran baca itu tidak begitu, supaya manusia mengambil pelajaran. Dan barang siapa yang mengerjakan amal-amal yang soleh, nah ini tadi, dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya, dan tidak pula akan pengurangan haknya. Nah, nggak usah khawatir, walaupun nanti di hari kiamat itu semua manusia khawatir, para nabi pun khawatir. Nah, apalagi cuma kita gitu. Walaupun Allah udah pengebang-ngebang memberikan harapan bahwasanya kalau yang beriman, beramal soleh, tidak usah khawatir, tetap saja manusia di hari itu ketakutan semua sampai diputus perkaranya masing-masing. Baru kalau sudah diputus, si fulan masuk surga, nah sudah baru bergembiralah dia. Sebelum itu semuanya khawatir. Dan demikianlah kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, dan kami telah menerangkan dengan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka, kan? Supaya kita ini bertakwa dan mengambil pelajaran, ulang-ulang oleh Allah itu. Dan gak ada alasan lagi, ya lupa lo udah dulu gitu kan, ulang lagi oleh Allah, ulang lagi supaya menjadi pelajaran. Maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa wahai Muhammad membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Maksudnya Kanjeng Nabi itu pernah ketika malaikat Jibril menurunkan wahyu sedang membacakan, Nabi itu segera mengikuti. Akhirnya turun ayat ini, jangan tergesa-gesa, biar dibaca dulu oleh Jibril,